Shalom. Selamat sore buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat. Senang berjumpa kembali dalam kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita dapat bersekutu bersama dengan Komisi Dewasa. Sore ini, Rabu, tanggal 4 Agustus 2021. Puji Tuhan, walaupun persekutuan perdana Komisi Dewasa ini diselenggarakan secara online, setidaknya kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Sambil mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Saudari Hani Handayani Cahyadi dengan tema pengikut atau penggemar. Komisi Dewasa di GKI Salatiga dibentuk untuk mewadahi kegiatan dan pelayanan bagi jemaat usia dewasa yang merupakan kategori usia dengan jumlah paling besar di jemaat kita. Adapun firman Tuhan yang kami jadikan pedoman dalam melayani diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian bunyinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Adapun program kerja Komisi Dewasa sejak lama dilaksanakan dan lumayan diminati oleh jemaat, ada beberapa, yaitu Tea Time. Tea Time adalah acara ramah tamah usai ibadah sambil minum teh dan menikmati kudapan. Tujuannya adalah mengakrabkan jemaat, terutama yang baru pertama hadir maupun mereka yang tidak sempat bertegur sapa, untuk saling mengenal dan juga beramah tamah. Program yang lainnya yaitu Kambium. Kambium biasa diadakan hari Rabu pukul 18 hingga selesai di aula lantai 2. Isinya tentang pengajaran Kristen, yaitu apa, bagaimana, dan mengapa kita menjadi murid Kristus dan menjadikan orang lain murid Kristus dimanapun ia berada. Kambium dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini masih diprogramkan. Selain itu, ada beberapa kali diadakan bincang-bincang atau semacam seminar dengan topik kesehatan, marketing online, dan tema untuk pasutri, dan juga telah terselenggara dan banyak diminati. Sementara program yang lain yaitu pengembangan ekonomi jemaat. Baru-baru ini kami mencoba untuk melalui Pukat Berkat, yaitu ajang marketing jual beli jasa ataupun produk makanan ataupun produk barang lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook Pukat Berkat. Juga ada kegiatan olahraga bersama serta games dan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kepengurusan Komisi Dewasa periode Juli 2021 hingga Juni 2023 hanya terdiri dari 8 orang. Walaupun saat ini sedikit terkendala oleh pandemi, tapi kami tidak memungkiri bahwa kami sangat rindu untuk bertemu bersama dalam persekutuan online, dan kami juga bersyukur bahwa dengan persekutuan online ini, dengan semua peralatan dan semua kondisi yang saat ini kita di rumah dapat mengikuti dan menerima kebaktian online melalui YouTube. Tak lupa kami ajak jemaat, jika tertarik untuk bergabung bersama kami, bersama-sama melayani Tuhan. Mari sama-sama belajar melayani dalam masa pandemi dengan talenta masing-masing, dengan melalui persekutuan online ini, dan juga dapat berkumpul bersama dan bergabung bersama di Komisi Dewasa. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ketika kami memiliki kesempatan untuk akhirnya bisa bersekutu bersama yang diadakan oleh Komisi Dewasa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendalami firman-Mu dan kami bersyukur atas kesempatan yang boleh kami miliki saat ini.
Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami sekalipun kami mengikuti persekutuan ini dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau juga sudi menemani perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita mengangkat pujian KJ 3. Kami puji dengan riang bait yang pertama dan keempat. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, suka yang abadi risinganmu menyerah. Baitnya yang keempat. Mari kita memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikutlah agungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang kehadirannya kami rasakan melalui penyertaan Roh Kudus, kami memohon bimbingan-Mu agar kami mau dan bersedia membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada bagian renungan yang sedikit mengganggu kami, biarkan kami mau terus untuk mendengarkannya, sehingga kami menjadi pendengar yang baik, pendengar yang tidak hanya mau mendengarkan apa yang mau didengarkan, tapi boleh juga mendengarkan keutuhan firman Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Roh Kudus, di dalam-Mu kami menyerahkan persekutuan kami. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan pada hari ini didasari dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seseorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, tahukah kita bahwa ke-10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa sedikit demi sedikit dikembangkan oleh orang Yahudi menjadi 613 hukum yang terbagi menjadi 2 kategori, do and don'ts, perintah dan juga larangan. Perintahnya berjumlah 248 sesuai dengan jumlah organ dan tulang manusia.
Larangannya berjumlah 365, sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Bayangkan, filosofis banget ya orang Yahudi itu. Dan ternyata mereka sebegitu ketakutannya dalam menjalankan hukum Taurat, sampai-sampai yang tadinya hanya ada 10, beranak cucu jadi 613 hukum. Harapannya, sejumlah hukum inilah yang akan membantu mereka supaya mereka dapat menaati ke-10 hukum Taurat Musa. Sejumlah hukum inilah yang mungkin membuat orang Farisi bertanya-tanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Selain karena mereka tadi ditulis di dalam Matius bahwa ingin mencobai Yesus, mereka juga ingin mengetahui pandangan ataupun wawasan bagaimana Yesus melihat hukum Taurat. Siapa tahu ada jawaban Yesus yang kurang bijak dan akhirnya bisa jadi bahan mereka untuk menjatuhkan pamor Yesus yang saat itu sedang naik daun. Tapi kemudian Yesus menjawab pertanyaan itu dengan kalimat pamungkas. Kalimat yang mungkin sudah dihafal oleh sebagian besar umat Kristiani termasuk juga kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak dan saudara sekalian, kira-kira apa sih artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa? Kenapa Yesus gak ngomong aja, kasihilah Allahmu dengan seluruh hidupmu, selesai? Kenapa harus dirinci antara hati, jiwa, dan juga pikiran, akal budi? Emangnya ada orang yang mengasihi Allah itu misalnya cuma dengan akal budi, tapi tidak dengan hati dan juga dengan jiwa? Atau sebaliknya, adakah juga orang yang mengasihi Allah dengan segenap akal budi saja, tidak dengan hati dan jiwa? Dan seterusnya dan seterusnya. Jawabannya, iya. Mungkin Yesus menyadari bahwa hal ini bisa saja terjadi atau bahkan hal seperti inilah yang kerap kali terjadi di kalangan orang percaya. Tidak mengasihi Allah dengan segenap hidup dan dirinya, tapi hanya dengan sebagiannya saja. Bukannya menjadi seorang pengikut Yesus yang baik, malah menjadi seorang penggemar Yesus yang baik. Ibu bapak sekalian, seorang penggemar Yesus itu sangat berbeda dengan pengikut Yesus. Istilah pengikut dan penggemar sebenarnya saya dapatkan dari buku ini, Not a Fan, atau yang dalam bahasa Indonesianya bukan seorang penggemar. Buku ini ditulis oleh Kyle Idleman, salah seorang penulis terkenal, menulis buku-buku Kristiani yang lainnya. Dan saya dapat katakan bahwa bagi saya, buku ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah saya baca. Sekalipun di dalamnya ada hal-hal yang tidak saya setujui dan juga sepakati, namun buku ini mengajarkan saya dengan sangat baik tentang apa dan bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati. Pemisahan antara pengikut dan penggemar berawal ketika sang penulis, Idleman, melihat ada yang tidak selaras antara pernyataan dengan kenyataan yang dilakukan oleh sebagian besar umat Kristiani tersebut. Rupanya ia banyak berjumpa dengan orang-orang yang meskipun mengaku bahwa ia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, dan segenap akal budi, tapi dalam kenyataannya ia tidak berlaku demikian. Alih-alih menjadi seorang pengikut Yesus yang baik, apa yang dilakukan oleh umat Kristiani tersebut, bahkan mungkin di sepanjang hidupnya, tidak lebih dari perilaku seorang penggemar. Penggemar dan juga pengikut, di mana perbedaannya? Sebagai contoh,
anggaplah seorang penggemar tim sepak bola tertentu, tentu akan sangat menyayangi tim kesayangannya itu. Apalagi Piala Eropa belum lama usai. Para penggemar sepak bola pasti bisa relate atau bisa menyadari hal ini dengan baik. Ada yang telah menjadi seorang penggemar itu selama 2-3 tahun misalnya. Atau bahkan ada yang telah menjadi penggemar itu selama berpuluh-puluh tahun. Seorang penggemar bisa aja mengetahui dengan lengkap siapa-siapa aja pemainnya gitu ya, pemain baru, pemain lama. Bahkan mereka bisa tahu asal para pemain bola itu. Dan yang paling identik dengan seorang penggemar adalah kesediaannya untuk selalu menyempatkan waktu supaya bisa menonton dan mendukung tim atau negara kesayangannya itu. Mungkin secara langsung dari stadion gitu ya, atau mungkin dari depan layar TV rumah masing-masing. Pokoknya dimanapun seorang penggemar berada, tentu ia akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung tim yang diidolakannya itu. Betapa seorang penggemar sebenarnya mengasihi idolanya itu dengan segenap akal budi dan segenap hati. Akal budi karena mereka tentu memilih dan juga memilah tim mana yang baik, pemain mana yang handal. Dengan segenap hati karena mereka ikut senang kalau timnya itu menang, atau juga ikut sedih dan malu ketika timnya itu kalah. Tapi ada satu yang kurang. Mereka tidak mengasihi timnya itu dengan sepenuh jiwa mereka. Mengapa demikian? Karena arti kata jiwa dalam teks yang kita baca hari ini itu berarti nafas, spirit yang menggerakkan hidup kita. Jadi bukan cuma sekedar hati dan pikiran, tapi juga apa yang kita lakukan dan sejauh mana kita mau melangkah. Sedangkan kalau kita cermati, bukankah seorang penggemar itu hanya akan diam di tempat? Seorang penggemar mungkin akan bersorak-sorai, bertepuk tangan gitu ya ketika gol, atau bahkan mereka melempari 1000 bunga untuk tim kesayangannya itu. Namun apapun yang ia lakukan, ia hanya akan berada di pinggir stadion atau di depan TV masing-masing. Ia tetap berjarak dengan idolanya, ia tidak mengasihi idolanya itu dengan segenap jiwa, karena ia tidak mau melangkah dan terlibat langsung di lapangan. Bapak sekalian, hal seperti inilah yang menurut pengalaman Idleman dilakukan oleh sebagian umat Kristiani terhadap Yesus. Sebagian orang mungkin sangat mengidola-idolakan Yesus. Mungkin ia juga adalah seorang penggemar yang senior karena telah mengenal Yesus dari lama, bahkan menjadi orang yang selalu bersorak-sorai ketika Yesus terbukti melakukan mukjizat atau perbuatan baik kepada banyak orang. Sebagian besar umat Kristiani mungkin bahkan bersedia menjadi seorang pekabar Injil dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, agar kabar mengenai Yesus yang hebat dapat tersiarkan ke seluruh bumi. Mereka mengasihi Yesus dengan segenap akal dan segenap hati, segenap perasaan mereka. Tapi sayangnya mereka lupa untuk mengasihi Yesus dengan segenap jiwa mereka. Mereka enggak mau turun ke lapangan dan ikut terlibat dalam melakukan apa yang Yesus lakukan. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara seorang penggemar Yesus dan seorang pengikut Yesus. Seorang pengikut Yesus tidak hanya akan berdiam diri ketika melihat Yesus mengerjakan segala kebaikan dan tindakan kemanusiaan. Seorang pengikut Yesus tidak hanya akan berhenti hanya sampai di pengabaran Injil atau bahkan puji-pujian yang dilantunkan dan ditujukan kepada Yesus. Menjadi seorang pengikut Yesus tidak hanya mengasihi Yesus dengan segenap hati dan segenap akal budi, tapi juga dengan segenap jiwa. Mau ikut terlibat dan turut melakukan apa yang Yesus lakukan di lapangan. Melalui hal ini kita jadi tahu ya bahwa ternyata ketika kita mengatakan bahwa kita mau mengikut Yesus,
hal itu tidak terjadi hanya di hari-hari Minggu ketika kita melakukan serentetan ritual peribadahan, baik di dalam ataupun di luar gedung gereja. Seperti yang kita lakukan hampir 2 tahun belakangan ini. Tapi mengikut Yesus itu berlaku tiap-tiap hari dan terjadi dimanapun kita berada. Baik itu di tempat kita belajar, bekerja, bersosialisasi dengan orang lain, atau bahkan di jalan-jalan dan di tempat. Mengikut Yesus juga tidak hanya diwujudkan kepada orang-orang yang disebut sebagai keluarga, kerabat, teman, ataupun sahabat, tapi kepada semua orang, sesama kita manusia, orang-orang asing, bahkan termasuk di dalamnya orang-orang yang kita jauhi. Jadi kalau ada orang yang susah dan sebenarnya kita bisa nolong, tapi kita memutuskan untuk berdiam diri, itu bukan ciri-ciri pengikut Yesus. Kalau di dalam keseharian kita juga masih sering membeda-bedakan orang hanya karena status sosial, profesi, atau bahkan warna kulit, itu juga bukan ciri-ciri seorang pengikut Yesus. Bahkan kalau ada orang yang bersalah kepada kita dan sudah meminta maaf dan mengakui dosanya, tapi kita tidak mau memberi pengampunan, itu juga bukan ciri-ciri pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah ketika kita sepenuh hati berupaya untuk membebaskan diri kita dari batas-batas stadion dan juga TV rumah kita masing-masing, tempat di mana tadinya kita hanya menonton dan melihat Yesus bersaksi. Ketika Yesus selalu memiliki belas kasihan kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang kita anggap gak layak menerima kasih Tuhan, pengikut Yesus diminta untuk tetap mengerjakan kasih itu dan menerapkannya kepada siapapun dan kapanpun. Ketika Yesus akrab dan membela orang-orang yang tertekan dan terpinggirkan, atau dengan kata lain Yesus memandang dan memperlakukan semua orang dengan sama baik, maka pengikut Yesus juga dipanggil untuk memperlakukan semua orang dengan sama baik. Bahkan bersedia mau membela dan memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang lemah. Ketika Yesus bersedia mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatinya, pengikut Yesus pun diminta untuk memberikan pengampunan, sekalipun hal itu membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Bapak sekalian, inilah cara-cara terbaik yang bisa kita lakukan jika kita ingin menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Seorang pengikut akan dengan rela hati melakukan banyak hal demi Tuhan yang dikasihinya, karena ia tidak hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi, tapi juga dengan segenap jiwanya, hidupnya, nafasnya, seluruh kepunyaannya. Tapi di sisi lain, seorang penggemar hanya akan mau bermain aman. Ia tidak mau mengorbankan semuanya karena takut kehilangan segalanya. Bahkan mungkin ada aja ya tipikal seorang penggemar yang musiman. Kalau idolanya sukses, penggemarnya juga ikut bersenang-senang. Tapi kalau idolanya gagal, penggemarnya ini malah ikut menyoraki atau bahkan ikut-ikutan meninggalkan idolanya tersebut. Dan melalui bacaan kita pada hari ini, sebuah teks yang mungkin sudah sangat sering kita baca, kita dengar sampai udah hafal di luar kepala, kita diingatkan dan diajak untuk senantiasa berupaya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Yesus tidak mengharapkan pengikutnya menjadi orang yang sempurna, dalam arti tidak bercela, punya profesi yang bagus, punya rumah yang luas, harta melimpah. Tidak. Yang Yesus harapkan adalah pengikutnya yang mau mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tidak ada yang salah ketika kita bercela di hadapan Tuhan, karena tidak ada manusia yang tidak bercela. Setiap dari kita pasti memiliki kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Tapi ini bukan soal seberapa kita bercela di hadapan Tuhan, melainkan maukah kita untuk mengasihinya dengan segenap hidup kita
termasuk di dalamnya kekurangan dan kelemahan kita. Ketika Yesus menyebutkan hukum kasih ini, ia sadar bahwa jika seseorang dapat mengasihi Allahnya yang tidak kelihatan itu, maka ia juga mampu untuk mengasihi dirinya sendiri dan juga orang-orang yang kelihatan di sekitarnya. Tentu kita udah sering dengar ya, kayak gimana orang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau tidak mengasihi diri sendiri dan juga orang-orang yang kelihatan gitu. Jadi kalau kita sudah bisa sampai ke tahap mengasihi Allah, maka seharusnya kita sudah lebih dulu mengasihi diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Ibu Bapak sekalian, perjalanan menjadi seorang pengikut Yesus adalah perjalanan seumur hidup. Mungkin kita akan jatuh berkali-kali dan seringkali berperan hanya menjadi seorang penggemar. Tapi yang paling penting adalah upaya kita untuk terus berjuang menjadi seorang pengikut Yesus. Tentu saat ini kita nggak mungkin ya mengikuti sosok Yesus yang bisa berjalan di depan kita dan dengan mudah kita tiru tindak lakunya. Bukankah kita memiliki kitab suci secara khusus, kitab Injil yang memuat dan mengisahkan cara hidup Yesus? Kita juga pengalaman hidup selama bertahun-tahun hidup di dunia ini, dan karena penyertaan dan kasih-Nya, entah bagaimana pengalaman itu bisa mempertemukan kita dengan sosok Yesus, sekalipun kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Identitas kita sebagai pengikut ataupun penggemar akan menentukan apakah kita bisa melakukan hukum yang terutama ini atau tidak. Jujur dan berhati-hatilah dalam menilai diri kita, apakah kita seorang penggemar dan pengikut, karena seorang penggemar suka salah mengartikan perasaan mereka sebagai iman. Padahal, jika belum dinyatakan ke dalam perbuatan nyata, ke dalam sebuah tindakan, perasaan bukanlah iman. Mengikut Yesus membutuhkan lebih dari sekedar perasaan. Mengikut Yesus selalu menuntut aksi nyata yang akan menghasilkan sebuah kisah. Karena menjadi pengikut Yesus berarti mau mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa kita. Ketika kita mengasihi Yesus dengan kasih semacam ini, maka kita akan dimampukannya untuk menjadi pengikut Yesus. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus yang telah hadir ke dunia ini agar kami bisa mengikuti Engkau, kami mengucap syukur dan kami senang dengan apa yang telah kami dengarkan kali ini. Kami tahu bahwa mungkin di dalam keseharian kami gagal menjadi pengikut-Mu. Seringkali bahkan kami hanya berperan menjadi seorang penggemar. Tapi Tuhan, ketika kami menyadari bahwa kami masih memiliki kesempatan untuk menjadi pengikut-Mu, maka kami mau meneguhkan hati kami dan menyatukan langkah kami agar kami bisa menjadi pengikut-Mu yang baik, yang setia. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau mendampingi kami di setiap jatuh bangun hidup kami menjadi pengikut-Mu, dan kiranya Engkau juga mau memberkati kami dengan segala hal, termasuk di dalamnya teguran yang datang mungkin dari bacaan firman Tuhan ataupun dari orang-orang terdekat yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah setelah kami mendengarkan renungan ini, kami boleh benar-benar menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Ya, Ibu Bapak,
dengan kita berdoa bersama-sama, maka persekutuan Komisi Dewasa juga sudah selesai. Saya pribadi bersyukur, senang, dan berterima kasih ketika diberikan kesempatan untuk bisa ikut melayani bersama dengan teman-teman, ibu bapak yang ada di dalam Komisi Dewasa. Ada satu pengumuman dari pengurus Komisi Dewasa untuk ibu bapak yang mau bergabung ataupun tergerak hatinya untuk melayani bersama Komisi Dewasa. Silahkan bergabung dengan Komisi Dewasa dan lebih dulu menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Nanti ibu bapak akan bisa melihat kontak. Ibu bapak bisa menghubungi jika memang tergerak dan ingin melayani bersama-sama, sekalipun di tengah keadaan pandemi seperti ini. Kiranya melalui setiap renungan yang boleh kita dengarkan, bacaan Alkitab dan juga nyanyian yang boleh kita nyanyikan, kita boleh disadarkan supaya kita mau mengusahakan diri untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Selamat menjalani kehidupan bagi kita semua dan selamat berupaya menjadi seorang pengikutnya. Tuhan memberkati kita semua.